Crazy in Love Chapter 22. Oh, Zahra patah hati. Senja perlahan-lahan mulai gelap. Resah, tak tenang, Raihan menunggu kepulangan Zahra. Bolak-balik ia mengintip dari balkon. Kemana sih itu anak? Ucapnya kesal. Sedangkan ia yang dimaksud masih tak mau beranjak. Duduk menumpahkan kesedihan di taman. Mariska serta Hana sudah kehilangan kata bujuk rayu, nasihat, serta dukungan. Sama-sama mereka duduk menunggu bayang tak terlihat, tertelan bersamaan tenggelamnya matahari. "Zahra, ayo balik, bentar lagi gelap," kata Hana. Bergidik ia, takut berada di tempat asing. "Iya, kalau lewat dari maghrib belum pulang, mamaku bakal cemas, papa pasti dihubungi," imbuh Mariska. Syukurlah dua nasihat itu didengar, walau mulut enggan menimpali. Zahra toh akhirnya bangkit juga. Lekas lengan Hana menyenggol Mariska, meminta anak itu memesan kendaraan. Di rumah, Raihan hilang kesabaran. Terlebih sudah tak terhitung berapa kali ia berusaha menghubungi nomor kontak Zahra. Alhasil, anak itu bergerilya meminta nomor kontak Mariska. Dan begitu nomor didapat, Raihan tak sabar menghubungi nomor kontak tersebut. "Nomor siapa ini?" gumam Mariska di hati, menatap layar ponsel sembari terus mengekor berjalan di belakang Zahra. "Siapa, Mer?" tanya Hana. "Entahlah," balas Mariska. "Sudah angkat," lanjut Hana, mengikuti saran sang teman. Walau sama sekali tidak mengerti siapa penelpon tersebut, Mariska mengangkatnya. "Halo," ucapnya, rendah serta ragu-ragu. "Mariska, mana Zahra?" bentak Raihan, langsung menghujam pertanyaan. Spontan ponsel Mariska tarik menjauh dari daun telinga. Dalam hati ia mengumpat kesal, namun mulut malah berbanding terbalik. Jangankan mengumpat, meninggikan suara saja ia tak berani. "Buruan jawab, mana Zahra?" jarjar Raihan, kian emosi. "Ini lagi OTW balik," kata Mariska sangat rendah. Bahkan seusai menjawab pertanyaan itu, Mariska langsung mengakhiri panggilan supaya tak dihubungi kembali. Dengan sengaja Mariska mematikan ponsel. "Siapa, Mer?" tanya Hana, penasaran mendapati perubahan raut wajah Mariska yang terbilang kilat. "Itu Mama," kata Mariska berbohong. Hingga berada di dalam taksi, sikap bisu Zahra belum juga berakhir. Mariska serta Hana turut diam, kehilangan gairah. "Awas kamu Mariska, lewat dari maghrib belum juga pulang, jangan salahkan aku," ucap Raihan, kesal karena menunggu. Ditambah panggilan diakhiri begitu saja. Lagi Raihan berjalan ke arah balkon. Bersamaan saat itu Zahra turun dari taksi, berjalan sedih mencapai pagar pintu. Raihan yang telah sedari tadi gusar menunggu, langsung berlari turun ke lantai 1, menyongsong kedatangan Zahra. Cercaan pertanyaan juga dilancarkan oleh anak itu. "Zahra, dari mana kamu?" tegur Raihan. Begitu Zahra memasuki rumah, melipat kedua tangan, memasang muka sangar. Zahra melirik, lalu melempar pandang, menghindari tatapan wajah sang Raihan. Tidak ingin ribut di suasana hati yang telah berantakan, Zahra memilih berlalu. Raihan sama sekali ia abaikan. "Zahra!" sentak Raihan. Suara nyaring Raihan didengar oleh Bi Ina yang kala itu sedang bersantai sembari menatap pakaian yang telah disetrika pada keranjang pakaian. Keluar ia dari belakang, datang mengintip. Walau diam-diam menyaksikan perdebatan adik kakak itu, tidak ada niatan baginya membuat laporan. Apalagi pada Pak Fadil, itu tidak boleh. "Kenapa mereka?" ucapnya di hati. Di ruang keluarga, Raihan masihlah tidak ingin melepaskan Zahra begitu saja. Ia sambar pergelangan tangan Zahra kala anak itu hendak menaiki tangga. "Zahra,
Jelaskan, dari mana kamu? Kenapa baru pulang? Apa karena mama sama papa gak di rumah? Terus enaknya kamu ngabisin waktu sama si Mariska itu? Cerca Raihan lagi. Kakak, bisakah tidak menanyai aku ini itu? Aku ini sudah bukan anak TK lagi, sahut Zahra tidak ingin meladeni. Bahkan segera ia berlalu begitu saja kala mulutnya kembali dalam kebisuan. Sikap acuh Zahra tentulah memperpanjang ketidakpuasan Raihan. Ia yang berkarakter keras seperti Pak Fadil menuntut jawaban sejelas mungkin. Disusulnya Zahra bahkan mencapai kamar. Zahra, apa begitu sikapmu pada yang lebih tua? Aku memilih hak bertanya, apalagi saat mama dan papa tidak di rumah. Kamu adalah tanggung jawabku, ujar Raihan mengomeli. Lantas, apakah omelan itu didengar oleh Zahra? Kendati tidak menutup telinga, jelas apa yang dilontarkan oleh Raihan sama sekali tak dicerna. Dengan santai serta bersikap acuh, Zahra melempar tas pada meja belajar. Sepatu ia lepas, kemudian dilempar begitu saja, entah kemana. Bola mata Raihan terbeliak kaget. Zahra, tegurnya, memalingkan muka. Zahra menatap kesal, akan tetapi mulut rapat mengatup. Raihan masih bertahan, tidak sedikit pun berkurang tenaganya mencerca Zahra yang bahkan tidak menganggapnya ada. Jengah mendengarkan omelan Raihan yang terdengar bising di telinga, Zahra mengambil tindakan cukup berani. Ya, untuk mengusir Raihan dari kamar, ia tanggalkan rasa malu. Toh juga Raihan tak lain kakaknya sendiri. Dengan berani juga masih memasang muka masam dan datar. Zahra lepas kerudung alma mater. Lalu ia tarik baju seragam yang dikenakan dari balik rok panjang, memasang casing acuh dan juga santai. Ia lepas kancing baju seragam mulai dari kerah. Oh, sungguh Raihan terbelalak. Tak menyangka ia, Zahra akan berani melepas baju di hadapannya. Ya, walau itu adalah hal biasa dan ia juga sering mendapati sang adik berpakaian minim, tetap saja kali ini situasi berbeda. Zahra, kamu gak malu lepas baju depan aku? Tegur Raihan menghentikan aktivitas tangan Zahra melepas kancing baju. Diliriknya Raihan dengan tatapan acuh seraya berkata, tidak, telanjang pun tidak. Oh, apa? Bola mata Raihan nyaris copot mendengar pengakuan tersebut. Cepat-cepat Raihan memilihnya dari kamar tersebut sebelum Zahra bertambah berani dan gila. Kamu mau makan malam apa? Biar aku minta Bi Ina nyiapin, kata Raihan sebelum menghilang. Tidak, aku pengen pesen aja, balas Zahra. Raihan tak lagi menyambung. Sebaliknya, ia menghilang dari balik pintu. Lantas, apakah ia telah tenang? Jawabannya tidak. Segumpal pertanyaan mengganjal hati serta pikiran. Terlebih raut sedih yang diperlihatkan Zahra. Jelas itu mengusik ketenangan Raihan. Sesampai di kamar, cepat-cepat Raihan menyambar ponsel. Dihubunginya nomor kontak Mariska lagi. Sampai gak aktif lagi, aku samperin kamu, umpat Raihan. Benar saja, ponsel masih belum aktif, hanya suara operator didengar. Dan selepas sholat maghrib di kamar, Raihan mendatangi Zahra. Kali ini ia tidak menerobos masuk, lebih dulu mengetuk pintu. Zahra, kamu mau pesan apa? Tanyanya lantang dari balik pintu. Mendengar suara Raihan, turunlah Zahra dari tempat tidur. Air mata ia hapus sembari berjalan membuka pintu. Apakah, kata Zahra. Begitu pintu ia buka sedikit, sekilas mata elang Raihan menangkap bekas air mata serta mata Zahra yang bengkak. Namun mulutnya kali ini memilih bungkam. Kamu mau makan apa? Tanyanya lembut. Pesankan aku ayam crispy pakai saus pedas, kata Zahra asal. Sebenarnya ia tidak memiliki selera makan. Oke, aku pesankan sekotak besar, sahut Raihan dan berlalu. Dari kamar Zahra, ia bertolak ke kamarnya sendiri.
Disambarnya dompet serta ponsel. Kemudian tergesa-gesa ia turun ke lantai 1. "Bi, gak usah nyiapin makan malam," ujarnya sambil memesan makanan untuk Zahra. "Mengerti Mas Ganteng," balas Bi Ina. Raihan melempar senyum super singkat. Setelahnya ia pamit keluar. Kemanakah ia pergi? Kemana lagi jika bukan menempati sumpahnya? Ya, sebelum memutuskan mendatangi Mariska, lebih dulu Raihan singgah di sebuah tempat makan siap saji, membeli sebungkus makanan. "Dengan ini kamu bakal terpancing keluar," ucapnya menyeringai. Supaya tak dilihat, sengaja mobil berhenti tidak di depan pagar rumah Mariska. Berikutnya, setelah memasang topi, ia tekan bel rumah. Tak seberapa lama, seorang asisten rumah keluar. Raihan tersenyum lebar. "Maaf, mengantar makanan pesanan Mbak Mariska," kata Raihan, lancarnya berakting. "Oh, saya wakilkan," sahut asisten rumah tersebut. "Ini COD Bu," sambung Raihan. "COD? Tunggu ya," balas asisten rumah tersebut, lalu menghilang dari pandangan. Selagi menunggu, sekali lagi Raihan menghubungi nomor kontak Mariska. Nomor telah kembali aktif. Dengan malas, Mariska mengangkatnya. Ia tahu pasti interogasi akan dihadapi. Aku di bawah, cepat turun," kata Raihan memberi perintah. Oh apa, sungguh Mariska tersentak kaget. Bersamaan suara ketukan didengar. Begitu saja ponsel ia lempar, kemudian meloncat turun ia, membuka pintu kamar. "Iya Bi," ucapnya. "Itu ada kurir katanya COD," ungkap asisten rumah tersebut. Otak Mariska langsung tertuju pada Raihan, dan hanya dengan mengenakan kaos longgar lengan pendek, celana yang sama pendeknya, ia berlari menuruni tangga. "Apa sih maunya malaikat penjaga neraka itu?" ucapnya di hati. Di luar, Raihan berdiri santai, setengah bersandar pada pagar rumah. "Kenapa kesini?" tegur Mariska menyentak. Spontan Raihan memalingkan kepala, dan betapa gagapnya ia memandang Mariska dengan penampilan berbeda. "Kenapa kesini?" sentak Mariska lagi. Sadarlah Raihan, setika ia sambar lengan Mariska, menyeret anak itu menjauh dari pagar rumah. Mariska meronta, berusaha melepas cengkraman Raihan. "Lepas, sakit!" sentaknya. Langkah Raihan mendadak terhenti. Kepalanya berpaling ke belakang, menoleh pada Mariska yang ia seret paksa. "Akan aku lepaskan jika kamu jawab pertanyaanku," kata Raihan bernego. "Sorry, aku punya hak tidak menjawab," balas Mariska. "Aku menolak hak itu. Kamu wajib menjawab," sahut Raihan tak menyerah. Walau tak sekasar sebelumnya, ia kembali menyeret Mariska hingga ke mobil. Lalu dengan kasar ia dorong Mariska hingga tersudut dan tersungkur ke bodi mobil. "Kemana kamu bawa Zahra tadi sore? Dan kenapa dia pulang dengan muka sedih?" tanya Raihan serius. Mariska enggan menghadapkan wajahnya lurus. Setengah berpaling, ia menjawabnya. "Cuma ke taman," ucapnya datar. "Oh, lantas kenapa sama Zahra?" cerca Raihan lagi. "Aku tidak tahu." "Yakin?" tuntut Raihan, kian maju hingga nyaris menubruk Mariska. Maksudnya mengintimidasi anak itu. Aku sama dia berselisih." Kata itu keluar begitu saja dari mulut Mariska. Raihan tak bersuara. Ia pandangi Mariska lekat, mencari kebenaran di balik pengakuan anak itu barusan. Bola mata Mariska melirik, mencuri pandang. Akan tetapi cepat-cepat ia berpaling, kalau tak disangka malah beradu tatap. "Mariska," kata Raihan memprovokasi. "Aku harus masuk," sahut Mariska, berusaha melepaskan diri dengan mendorong tubuh Raihan. Tidak mau kehilangan kesempatan, Mariska berupaya meloloskan diri. Sayang, bersamaan sorot lampu mobil menerangi mereka. Spontan Mariska memalingkan muka. Hanya bola matanya melirik ke arah mobil berjalan itu. Betapa kagetnya ia kala mendapati mobil itu tak lain mobil ayahnya sendiri.
Cepat-cepat Mariska menyembunyikan dirinya dengan berlindung di balik tubuh Raihan. "Mariska," tegur Raihan, terkaget dengan keintiman yang tercipta. "Sorry, itu mobil papa," ungkapnya. Pandangan Raihan bergeser, mengikuti laju mobil yang memasuki halaman rumah. Dan saat mobil tak terlihat lagi, ia putar kepala. Tepat saat itu, Mariska juga memutar kepala, memastikan apakah mobil tersebut telah memasuki rumah. Dan apa yang terjadi? "Kakak," ucapnya kaget, beradu pandang dalam situasi nyaris tak berjarak. Bak dilumuri lem, mulut Raihan rapat mengatup. Mungkin itu karena keterkejutan yang melanda dirinya. Bahkan seiring rasa aneh menjalar sekujur tubuh, tanpa sadar sorot mata Raihan terus memandangi Mariska, nyaris tidak berkedip sama sekali. "Aku harus masuk," ucap Mariska sekali lagi. Akhirnya kesadaran Raihan kembali. Bergerak mundur ia, memberikan ruang bagi Mariska meloloskan diri. Selebihnya tidak ada teguran, bahkan tanpa pamit. Mariska melangkah meninggalkan Raihan. Sungguh sama sekali ia tidak menoleh ke belakang. Padahal pikiran Raihan sukses dibuat kacau. Teringat akan sekotak makanan di tangan kanan, Raihan menghentikan langkah Mariska. "Mariska," panggilnya. Sontak kaki Mariska tak lanjut melangkah. Akan tetapi ia tak memiliki keberanian menoleh ke belakang. Sebaliknya, Raihan mengambil inisiatif. Melangkah ia menghampiri Mariska. "Ini untukmu," ucapnya, menyodorkan kantong plastik berisi kotak makanan. "Untukku?" sahut Mariska tak yakin. Bahkan tangannya sama sekali tak bergerak mengambilnya. Untuk kedua kalinya, Raihan mengambil inisiatif. Ia raih tangan Mariska, kemudian menyerahkan langsung kantong plastik tersebut. "Masuklah, udaranya dingin," ucap Raihan, tenang dan lembut, amat jauh dari karakter yang ditunjukkan selama ini. Sikap lembut itu dibalas oleh Mariska, serasa kini dirinya dan Raihan memiliki keakraban satu sama lain. "Makasih," balasnya, dan menyuruh Raihan memasuki mobil. Dengan patuh, Raihan berjalan memasuki mobil, sementara Mariska berdiri di tepi jalan, menunggu hingga Raihan tak terlihat lagi. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.